Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah tersampaikan karya Allah Ta'ala pada hari ini. Hari apa Bu hari ini Bu? Mas alhamdulillah hari Ahad tanggal 2 Zulhijjah 1445 Hijriah. Kita diizinkan Allah untuk watawasau bil haq watawasau bis shawab. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Habib, kita mulai dengan menyebutkan asma Allah. Ini suasana sekarang di Tanah Suci itu sudah padat sekali. Karena jemaah haji sudah berkumpul untuk segera akan melakukan ritual hajinya. Sementara kita yang di tanah air, dalam beberapa referensi dikatakan sepanjang tanggal 1 sampai tanggal 9 itu kita sunnah untuk bersiam. Kalau kita mampu. Kalau tidak, paling tidak, tanggal 3 besok, hari Senin, tanggal 6, hari Kamis, sama tanggal 9 lagi nanti hari Ahad. Paling tidak 3 hari itu. Terus satu lagi yang sering kita lupa, sebetulnya sejak tanggal 1 itu Pak Bangun ya, kita sudah boleh bertakbir. Tapi nggak biasa di kita. Kita biasanya mulai tanggal 9 baru sampai tanggal 13. Harusnya sejak tanggal sekarang itu kita sudah bertakbir. Dan tuntunannya sebetulnya takbir itu tidak harus dikomandoi sendiri-sendiri saja. Mari kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita semua masih diizinkan Allah untuk datang ke Tanah Suci untuk berumrah atau berhaji nanti. Amin. Karena karyawan kita dulu, si Adit Pak Bangun, dia telepon saya kemarin. Dia mendaftarkan bapaknya tahun 2024 ini. Insya Allah berangkatnya 2044. Jadi 20 tahun di Palembang. Sehingga memang kita berharap mudah-mudahan dengan izin Allah, Al-Furqan ini tetap jaya, bisa mengirimkan karyawan dan karyawatinya untuk pergi umroh. Amin. Nah, materi ini sebetulnya saya siapkan pasca Ramadan. Tapi karena penugasan dari Pak Mukarram baru sekarang, saya pikir kata orang barat, better late than never gitu Pak Bangun ya. Bagus terlambat sedikit daripada tidak sama sekali. Jadi di Indonesia ini ada yang orang Arab pun tidak ngerti sebetulnya. Menurut kita bahasanya bahasa Arab. Halal bihalal. Halalnya bahasa Arab, binya bahasa Arab, halal lagi bahasa Arab. Tapi halal bihalal, kalau ditanya orang Arab, nggak ngerti dia. Itu terminologi khusus di kita di Indonesia. Bahkan sampai hari ini masih ada kegiatan HBH itu. Apa itu halal bihalal yang dilakukan di Indonesia? Itu aktivitas berkumpul bersama. Kalau bahasa Inggrisnya gathering. Yang mengantarkan para pelakunya meluruskan benang kusut pergaulan keseharian. Mendekatkan kembali hubungan yang mungkin agak renggang karena adanya gesekan. Dan sekaligus juga melepaskan ikatan atau belenggu prasangka. Harapannya apa? Hubungan yang kembali harmonis. Nah, dalam terminologi kita, itu hubungan yang harmonis itu disebut dengan menjalin silaturahim. Harapannya memang setelah kegiatan halal bihalal itu, semua akan beres lagi. Nanti kita mulai tahun yang lalu ya Pak Haji ya, kita majukan kegiatan itu di akhir Ramadan. Karena
situasi dan kondisinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia sendiri memang akhirnya silaturahim itu sering-sering diucapkan dengan silaturahmi. Padahal kalau kita lihat akar katanya, silaturahim itu adalah silah dan ar-rahim. Silah itu apa? Tali penyambung, penghubung. Rahim dari asma Allah ar-rahim, kasih sayang. Awalnya memang kalau yang dimaksud dengan silaturahim yang benar-benar itu yang ada hubungan kekeluargaan. Di belakangan di Indonesia itu menjadi kata generik untuk yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah hubungan dengan sesama, tidak hanya keluarga saja. Intinya apa? Dengan sunnah Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang sebelum mencintai dan menyayangi orang lain atau sesama seperti menyayangi sendiri. Ini memang lemak diomongkan saro dalam prakteknya. Makanya kita lihat nanti silaturahim yang tertinggi itu adalah nanti kita mampu berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Kita mampu memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Dan kita mampu memaafkan orang yang berbuat salah pada kita. Dan itu adalah output yang diharapkan dari Ramadan. Di surat Ali Imran ayat 133, 135 yang sering kita bahas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Itu bisa kembali harmonis. Hati yang tadinya berjauhan, sekarang bisa lebih dekat. Ketika masih muda dulu sering kita nanya-nanya. Walaupun sebetulnya tidak ada tuntunan dalam Islam untuk pacaran ya Pak Dasim ya. Harusnya ta'aruf saja. Kalau sir lamar seorang tuanya, nikah, pacarannya dalam pernikahan. Tapi di masyarakat kita dulu mungkin ada pendekatan lah. Orang Barat mengatakannya itu dating. Ketika kita dengan calon kita itu tidak seomongan, kata orang Minang itu saluang yang menyampaikan. Ngerti.
Tapi anehnya ketika dua pasang laki-laki perempuan sudah berkeluarga, itu ketika bertengkar, itu semua sibuk mengeluarkan suara yang keras. Pada posisinya berdekatan. Loh, kenapa ketika ta'aruf tadi tidak ngomong saling mengerti, terus ketika sudah berkeluarga justru ngomongnya kenceng-kenceng, pada posisinya dekat? Kata orang bijak, ketika kita sedang ta'aruf itu, hati kita sedang didekatkan Allah. Tidak perlu ngomong lah ngerti. Sementara ketika suami istri bertengkar, kenapa masing-masing mengeluarkan suara yang keras? Pada saat itu hatinya dijauhkan. Sehingga dia merasa perlu berteriak-teriak. Karena kurang asamnya setan iblis itu, ketika masih belum nikah, itu semua yang ada di pasangan kita itu indah semua. Tapi ketika mulai berkeluarga, kelakuan setan itu gimana? Dia berusaha untuk memisahkan. Jadi kalau bisa suami istri itu berpisah. Padahal Allah lewat Rasulnya mengatakan perbuatan halal yang dibenci Allah adalah divorce, bercerai. Nah, ini yang terkait dengan hati. Nah, kita lihat ada tuntunan dalam Al-Quran beberapa tentang silaturahim ini. Antara lain di surat An-Nisa ayat 1 yang sering dibaca oleh khotib ketika hari Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrimu. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan asmanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan memperhatikan kamu. Jadi memang hubungan yang harmonis antara kita dengan orang lain itu tuh perintah Al-Quran. Antara lain juga di surat Ali Imran ayat 112. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimuz zillah aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada dinullah, dinul Islam, hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan sesama manusia, artinya silaturahim. Hablum minallah, hablum minan nas, dan itu harus sejajar, karena itu membentuk tanda positif. Kalau hanya hubungan dengan Allah saja, tidak menjaga hubungan dengan sesama manusia, maka itu akan terjadi ketidakseimbangan. Apalagi sebaliknya, hubungan dengan manusia saja, hubungan dengan Allah tidak dijaga. Kalau kita lihat memang menarik ya Ibu Bapak sekalian, sholat dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, hubungan dengan Allah. Tapi ditutup dengan salam, kiri kanan. Makanya Rasul juga mengatakan, tetangga yang baik itu lebih bagus daripada saudara yang jauh. Sampai-sampai Rasul mengisyaratkan kalau kita masak, orang Minang kan jago-jago masak nih ya Pak Haji. Ya, Pak Haji dulu memulai kegiatan di Palembang dengan masak. Kalau kita masak, baunya tuh enak betul, itu fardu ain kita bagi dengan tetangga. Begitu betul Islam menjaga hubungan dengan sesama manusia. Nah, di sini katakan hablum minallah dengan hablum minan nas itu suatu hal yang harus beriringan. Dan memutuskan silaturahim itu perbuatan yang dikatakan berbuat kerusakan, dilaknat oleh Allah. Ini 3 ayat yang saya kutip tentang silaturahim. Kemudian ada beberapa dari Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang menginginkan rizkinya dimudahkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Kalau bahasa manajemen sekarang itu disebut dengan membentuk networking.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita pergi umroh atau haji, itu biaya yang paling banyak itu di luar tiket adalah biaya penginapan dan makan. Jadi kalau kita punya teman, punya saudara di Mekah, di Jeddah, di Madinah, itu biaya umroh atau haji kita sangat murah. Bahkan, suatu waktu Bapak Ibu sekalian, saya baru tahu juga ternyata, kalau kita punya teman KBIH, ya Pak Bangun ya, saya pernah telepon Pak Arifin Nuh soalnya, itu ternyata KBIH tuh sering membooking satu pesawat. Taruhlah isinya 400 gitu ya. Terus tarifnya sekarang kira-kira 26 juta atau 28 lah. Sampai 2 pekan menjelang berangkat, pesawat yang 300 tadi itu baru terisi 280. Sementara biaya sudah disiapkan untuk 300. Apa yang dilakukan oleh KBIH itu? Dia telepon Pak Bangun. Pak Bangun mau umroh nak? Bapak tinggal bayar tiket pulang pergi saja. Berapa? 12 juta. Kalau kita tawaran itu mau nggak? Mau. Tapi kita harus selalu standby yang namanya paspor dan siap untuk berangkat. Tidak masuk akal sebetulnya, tapi ternyata ketika kita tanya dengan petugas KBIH itu, begitu yang dilakukan. Karena pesawat itu sudah dicatat oleh dia. Jadi daripada rugi 20 seat tidak berisi, ya mending ditawarkan sama orang, paling enggak balik tiketnya. Kok bisa begitu? Karena kita punya hubungan baik dengan mereka. Sekarang lebih mudah lagi Ibu sekalian, karena umroh atau haji ternyata tidak perlu lagi suntik meningitis itu. Nama pun sekarang tidak perlu lagi 3 suku kata. Kalau dulu harus 3 suku kata, sekarang enggak. Dan kenapa sekarang jadi umroh jadi banyak? Yaitu tadi, karena berhaji itu insya Allah di Palembang 20 tahun yang akan datang baru berangkat. Kalau kita daftar sekarang, Pak Bangun mau berangkat haji, mungkin sudah ALM kita ini. Saya dengan Pak Bangun ini seusia 46, maksudnya 64. Jadi kalau 20 tahun, 84, alah rengko itu. Nah, jadi sini katakan, barang siapa yang inginkan rezekinya dimudahkan dan usia dipanjangkan, hendaklah dia menyambung silaturahim. Di hadis lain, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, hubungan kekeluargaan atau silaturahim itu digantungkan kepada arasy. Barang siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka Allah akan memutuskannya. Pada malam Lailatul Qadar, Allah SWT melihat kepada umat Rasulullah yang beriman dan merindukannya, dan Allah memberikan kepada mereka ampunan atau maaf. Kecuali kepada 4 tipikal manusia. Yaitu 1, peminum khamar, peminum minuman yang memabukkan. 2, pendurhaka kepada ibu bapak. 3, orang yang suka bertengkar. Yang 4, orang yang memutuskan silaturahim. Dalam Al-Quran, kata-kata bertengkar itu disebut dengan jidal. Tapi silakan nanti ibu-ibu bapak buka surat 16 ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125. Di situ ada jidal positif. Tapi diiming-iming adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau kamu bertengkar, kalau kamu berdiskusi, berdiskusilah dengan baik. Tapi memang rata-rata bertengkar itu biasanya itu tadi, makin kenceng suara. Apalagi suami istri yang diharapkan oleh iblis segera bercerai tadi, suaranya makin kenceng. Nah, salah satu yang tidak diampunkan oleh Allah adalah orang yang suka memutuskan silaturahim. Di hadis lain diriwayatkan oleh Abu Suraih Al-Khuzairi radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman, yakin kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. 2, memuliakan tamunya. Yang 3, hanya bicara yang baik atau diam. Yang 4, menyambung silaturahim. Karena memang ketika ada gesekan Bapak Ibu sekalian, itu sulit memang kita untuk berbuat baik atau menghubungi orang lain lagi. Karena setan selalu mengganggu kita. Nanti salah satu dikatakan nanti ciri orang yang takwa itu di surah Ali Imran 133, 135 tadi. Orang yang takwa itu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kenapa silaturahim sering terputus? Karena banyak yang mengatakan,
Tiada maaf bagimu. Karena kita dulunya ini dengan lagu Bob Tutupoli, tiada maaf bagimu. Padahal dalam Islam sebetulnya selalu ada maaf. Karena kalau kita tidak memaafkan orang lain, Allah tidak akan mengampunkan kita. Nah, jadi Bapak sekalian, lantas bagaimana caranya menjaga silaturahim itu? Di sini dikatakan, jauhi hati yang bermasalah. Karena silaturahim tadi berkaitan dengan hati. Kita jauhi hati yang bermasalah. Nah, Al-Ghazali mengatakan, carilah hatimu di 3 tempat. Pertama, ketika Iqra Al-Quran. Yang kedua, ketika sholat. Yang ketiga, ketika mengingat kematian. Mudah-mudahan semua yang di sini sudah pernah ke Tanah Suci. Kalau yang belum, segera diizinkan datang ke Tanah Suci. Amin. Itu mah ngomong di Tanah Suci itu kenapa? Ketika imam membaca ayat yang kita nggak ngerti ayatnya, tapi dia nangis, kita melok nangis. Kenapa? Yang disentuh itu adalah hati kita. Silakan buka nanti surat Az-Zumar ayat 71. Saya pertama kali mendengar itu Pak Atian Ali yang membaca itu ketika sholat Idul Adha. Baru baca ayat dia nangis. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang kafir itu, kata ayat itu, dimasukkan ke dalam neraka secara berombong-rombongan. Aku kagum nian dulu Pak bangun. Hebat nian Bapak ini. Baru mulai ayat, nangis dia. Saya cari ayatnya ketemu, dan setelah dihafal ternyata memang ketika kita membayangkan, kita ikut nangis. Apa ayat itu bunyinya? Orang-orang kafir nanti dimasukkan Allah ke dalam neraka secara berombong-rombongan. Ditanyalah oleh penjaga neraka, ngapo kalian masuk neraka ini? Tidak kate. Nabi datang kepada kalian dulu. Aduh jawabannya, tapi kami dustakan mereka. Kalau gitu masuklah kalian ke dalam neraka itu. Itu jawaban dari malaikat. Tapi ayat berikutnya, ayat 74, surah Az-Zumar itu beda. Dan si imam itu ketika baca juga suaranya jadi gembira. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takwa pun nanti dimasukkan Allah ke dalam surga secara berombong-rombongan. Mudah-mudahan termasuk kita dan keluarga kita di situ. Amin. Nah, si imam itu ketika baca itu suaranya juga beda. Di Tanah Suci memang kita jadi nikmat ya Pak Aga ya. Karena imam itu baca ayat itu pecah di telinga kita. Saking hebatnya sound system. Dimanapun kita mendengar suara imam itu luar biasa. Nah, itu ketika Iqra Al-Quran. Kenapa? Si imam itu ngerti yang dibacanya dan dia masuk di frekuensi itu. Kita juga suatu waktu mungkin baca Al-Quran bisa merasakan kondisi yang seperti itu. Nah, kedua, hati kita itu akan terasa ketika sedang sholat. Kenapa? Hasim Al-Atim mengatakan, untuk menggapai sholat yang mudah-mudahan mendekati khusyuk yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu adalah, ketika kita sholat, timbul dalam hati kita itu suasana seolah-olah itu sholat yang terakhir. Kalau kita berhasil menghadirkan begitu, sujud pun akan lama. Kenapa? Kita khawatir kalau kepala diangkat, roh kita dipanggil Allah. Makanya salah satu, katanya untuk merasakan suasana hati kita yang luar biasa dekat dengan Allah itu, ketika sholat, menganggap sholat itu yang terakhir. Kenapa? Setelah itu kita akan disolatkan. Nah, yang ketiga dikatakan oleh Al-Ghazali, carilah hatimu itu ketika mengingat kematian. Kita ini semua kan calon mati. Tapi kita nggak tahu bagaimana, di mana, dan kapan kita akan diwafatkan Allah. Tapi kalau kita mengingat kematian kita dengan kondisi, ya Allah, surah Al-Asr gitu ya, ketika diturunkan oleh Allah surah Al-Asr itu, Umar bin Khattab nangis terseduh-seduh. Ketika kita sahabat, kenapa? Aku khawatir menjadi orang yang rugi itu. Nah, kita setiap saat kalau memikirkan, kalau kita mati dalam keadaan rugi, na'udzubillah min zalik. Nah, kita berharap kita mati dalam keadaan
yang didoakan husnul khotimah itu kembali kepada Allah dalam keadaan beruntung. Yang beruntung itu apa? Rasul mengingatkan amalnya lebih banyak daripada maksiat yang dilakukan. Sebaliknya, kalau kita banyak melakukan maksiat, pantas kita merasa khawatir kalau kita segera dimatikan Allah. Walaupun Rasul mengatakan kepada Umar bin Khattab, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati dan dia mempersiapkannya. Makanya kita kalau mau tidur malam itu, ibu bapak sekalian, kalau nian-nian kita mengucapkan doa itu, ya Pak Sabidi ya, nangis kita suatunya. Bismika, Allahumma ahya, wa bismika amut. Ya Allah, dengan asmamu kami hidup, dengan asmamu kami mati. Bisa nggak kita mati malam ini? Bisa. Makanya menjelang tidur itu kita banyak-banyaklah istighfar, mohon ampun pada Allah. Kalau masih hidup bapak dan ibu kita telepon dulu dia, minta ridhonya. Terus kita diajarkan oleh Rasulullah baca Al-Fatihah, baca ayat 3 terakhir Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, berulang-ulang terus sampai mudah-mudahan kita tertidur. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita sebetulnya lebih baik tidur itu dengan berwudu. Kenapa? Baca begitu laju ketika tidur itu. Makanya ketika dibangunkan oleh di pagi hari, Rasul mengajarkan kita bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah, kalau di 3 tempat ini, kata Al-Ghazali, kamu tidak menemukan hatimu, maka bermohonlah kepada Allah supaya memberimu hati yang baru. Karena sesungguhnya engkau sedang tidak memiliki hati. Nah, ibu sekalian, dalam hadis qudsi yang mengerti semua Bu ya, Pak. Hadis qudsi itu kata-kata Allah yang tidak direkam di dalam Al-Quran, tapi diceritakan ulang oleh Rasulullah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, aku persiapkan surga untukmu. Namun sebelum kau masuk ke dalamnya, telah aku usir syaitan dari surga itu. Tempatku di dunia adalah di dalam hatimu. Sudahkah kau bersihkan hatimu dari selain aku? Karena mungkin banyak yang kita, dalam hati kita tuh masih banyak dunianya. Dalam Al-Fatihah kita baca, Maliki Yaumiddin, engkau raja dari kemudian ya Allah. Tujuan kita adalah akhirat. Tapi ternyata di dunia ini kita terganggu dengan keduniaan. Mungkin saja di antara kita-kita yang ada dalam hati itu adalah harta, tahta, jabatan, itu aja terus. Tadi pagi kebenaran ngobrol-ngobrol sama sopir teman bus. Saya datang ke naik bus ini tadi. Tiba-tiba aja dia ngomong, sebetulnya ngapolah uang tu nak pecah betatuan yang ngumpulkan duit. Dia baca itu yang timah itu dari 271 triliun itu jadi 300 triliun. Itu kapan dibelikan PMP, DOS, Palembang, Lampung, putus itu. 300 triliun. Nggak pernah terpikir kita duit sebanyak itu. Nah ngapolah Pak? Ya karena dia nggak berpikir dia akan mati. Makanya nanti salah satu aktivitas yang disarankan buat kita-kita, termasuk hak sesama muslim itu adalah menyelenggarakan jenazah. Kenapa itu nilainya di mata Allah tinggi benar? Karena ketika kita menyelenggarakan jenazah, kita membayangkan kita gimana nanti. Dan menyelenggarakan jenazah itu sebetulnya harus paket lengkap. Buat kita yang laki-laki, mandikan laki-laki, kemudian mengapani, mensolatkan, dan menghantarkan ke kuburannya. Nah ibu sekalian, dikatakan oleh Allah, sudahkah kau bersihkan hatimu dari selain aku? Nah dalam keseharian, memang silaturahim itu jadi tidak bisa dilaksanakan karena hati kita bermasalah. Apa masalah hati itu? Di sini disebutkan ada 5 levelnya. Yang pertama disebut dengan hati yang berpenyakit. Silakan dicek nanti surat Al-Baqarah ayat 10 dan surat Al-Hajj ayat 53. Apa itu hati yang berpenyakit? Paling tidak itu penyakit AIDS. Tapi bukan penyakit AIDS HIV. AIDS-nya itu angkuh, iri, dengki, sombong. Yang ujungnya sering-sering merasa kita lebih hebat daripada yang lain-lain. Kita lebih soleh. Kita lebih bersih, kita lebih banyak beramal dari orang lain.
Itu hati yang berpenyakit. Nah, kalau itu ada di diri kita, segeralah dipulihkan. Karena kalau tidak, dia akan meningkat menjadi hati yang bukan keras hati bahasa Indonesia. Keras hati Indonesia itu mungkin masih di gigih gitu ya. Ini level penyakit tadi udah meningkat. Hati yang mengeras. Lanjut lagi menjadi hati yang membatu. Lanjut lagi menjadi hati yang tertutup. Nah, ini yang orang-orang non-muslim kadang-kadang salah mengerti. Tertutup dalam bahasa Arab itu kan, bahasa Inggrisnya itu cover, kafaro. Tertutup. Tertutup dari apa? Dari kebenaran Allah. Mungkin ibu-ibu, bapak sekalian sering menerima di media sosial itu ya. Ada tetangga, suami istri tetangga gitu ya, ngomong sama suaminya, ngapolah rumah tetangga gitu tuh kotornian, kaconya. Apa rumahnya tuh kotornian. Diam aja suaminya. Berapa hari kemudian, diam-diam dibersihkannya kacau. Kacau rumahnya tuh. Nah, ngomong dia sama suaminya, Kak, kelihatannya tetangga sebelah itu tadi bersihkannya rumahnya. Puji lakinya, bukan rumah itu yang kotor, kacau gitu ini yang kotor. Nah, mata kau itu tertutup kalau kacang kotor. Nah, hati yang tertutup itu seperti itu. Tidak melihat lagi yang baik-baik. Karena setan selalu memlihatkan supaya kita bergibah, supaya kita membicarakan orang lain yang jelek-jelek. Nah, bahasa Al-Quran itu disebut dengan hati yang tertutup. Awalam yarol lazina kafaru annas samawati wal ard, kata Allah di surah Al-Anbiya ayat 30. Tidakkah orang yang kafir, yang tertutup hatinya itu tahu bahwa dunia itu dulunya, langit dan bumi itu dulunya satu. Nah, jadi cover itu tertutup. Makanya Ustadz Abdul Somad sering memainkan orang non-muslim, tidak baca aku ganti kafir itu dengan non-muslim. Kenapa? Ada surat Al-Kafirun. Kalau diganti dengan non-muslim, ya ayyuhal non-muslim, tidak lemak bunyinya katanya kan. Karena kafir itu tertutup hatinya. Nah, kalau tidak diobati hati yang tertutup itu meningkat kejelekannya menjadi hati yang dikunci mati. Bahasa Al-Quran itu kolbun mayit. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzar am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulub. Nah, qulub itu hati. Nah, kita tidak ingin hati yang bermasalah ini. Makanya sejak dini, sejak awal harus dideteksi supaya bisa disembuhkan. Kita inginnya agar silaturahim jalan itu adalah hati yang lembut. Apa bahasa Al-Quran? Allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wassobirina ala ma asabahum, dan seterusnya. Orang-orang yang apabila disebutkan Allah, hati mereka bergetar. Sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Wa muqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat dan menafkahkan sebagian harta yang direzekikan kepada mereka. Di surat lain Allah juga mengatakan di surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan Allah, hatinya bergetar. Makanya sebetulnya kita nggak usah mempersoalkan ada yang tahiyat bergetar-getar tangannya. Kenapa? Mau ngomong kalau kita dalam kondisi tidak sehat, Pak Aga ya, kita tahiyat itu maini jadi gitu nyata. Masyarakat kita yang kadang-kadang lebay diputar-putar, naik turun. Tapi kembali-kembali kita jangan persoalkan itu. Kata Pak Somad, Pak di Hidayat, yang dipersoalkan tuh wong tidak sholat. Kalau sholat tangannya gerak-gerak atau semacam silakan. Karena masing-masing kita wajib mencari sholat yang benar seperti apa. Kenapa? Rasul mengatakan, solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah, kita tuh mah hobinya bertengkar. Gara-gara kunut, pindah masjid. Gara-gara basmalah dizaharkan atau tidak, pindah masjid. Padahal kenapa? Ilmunya kurang. Di tanah suci, macam-macam cara wong sholat. Tidak beribut gitu. Ngapa di sini cari ribut nian? Seperti kunut, itu sebetulnya bukan rukun. Tapi sunnah. Tapi kalau imamnya kunut, itu melo. Yang keliru itu apa? Imam tidak kunut, kita memaksakan diri kunut.
Dengan izin Allah kami pergi ke Masjidil Aqsa dulu. Kunut itu dilaksanakan di hari Jumat. Pertama dia baca surat As-Sajdah itu kan. Nah, di rakaat kedua dia baca kunut. Kita melok. Hari-hari lain tidak. Apalagi kondisi sekarang sebetulnya, melihat kondisi Palestina begitu, harusnya kita melakukan kunut nazilah paling tidak. Nah jadi, dalam Al-Quran dikatakan, kita harus mencari hati yang orientasinya kepada Allah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang yakin dan hatinya tentram, hatinya bahagia dengan berzikir mengingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Makanya kalau hati berpenyakit, kata teman Pak Bangun ini si Opik, ada obatnya. Apa obatnya? Di sini dikatakan ada 5. Yang pertama apa? Baca Quran dan maknanya. Ya kita harus berusaha memang. Saya terus terang aja ngelihat anak-anak SD kemarin di wisuda Pak Haji. Nangis saya. Kenapa? Anak kecil ketika di wisuda itu ada yang hafal 5 juz. Ada yang 3, ada yang 2, tapi alangkah hebatnya mereka itu dibandingkan dengan kita. Mereka hafal 30 juz, kita juz 30, mari potong. Ketika MC mengatakan, mudah-mudahan nanti para wali orang tua ini nanti diberikan mahkota oleh anaknya, oh nangis saya. Kenapa? Kita kecil-kecil dulu tidak mau itu. Zaman dulu kalau masuk pesantren, kalau ngaji, apa kata kawan-kawan kita dulu? Karena jadi guru ngaji ya, Bu. Sekarang melihat anaknya tuh, Allah, Masya Allah. Merasa rugi kita, makanya di sisa usia ini kita pelan-pelan bacalah Quran itu, tapi dengan maknanya. Supaya apa? Kita ngerti yang dimaksud Al-Quran itu seperti apa. Karena Al-Quran itu mengatakan di Al-Baqarah 208, Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Terus apalagi obat hati? Dirikanlah sholat malam. Kalau Rasulullah menjadikan sholat malam sholat kewajiban. Bagi kita mungkin sekali-sekali, kapan ada kendak gitu ya. Tapi kalau sholat malam itu insya Allah akan membuat hati kita tentram. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang yang soleh. Kalau berteman sama tukang iwa, tukang daging, kita kebagian bau amisnya. Tapi kalau berteman dengan tukang minyak wangi, paling tidak kebagian wanginya. Nah yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Nah seperti sekarang ini, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ada yang mengatakan paling tidak tanggal besok, tanggal 3, Kemis, tanggal 6, hari Ahad, tanggal 9. Paling tidak itu. Nah, yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Memang dikatakan dalam Al-Quran, Rasulullah itu lambungnya jauh dari tempat tidur. Jadi beliau banyak berzikir, padahal dijamin Allah masuk surga. Nah, kita ini tidak dijamin, tapi kita malas beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, lantas bagaimana praktek silaturahim itu? Agar hubungan kita harmonis dengan orang lain. Yang pertama, jaga lidah. Rasul berulang-ulang mengingatkan yang banyak membawa kita masuk neraka Allah itu adalah mulut dan di antara 2 kaki gitu ya. Itu paling banyak membawa orang kepada nerakanya Allah. Jaga lidah. Tadi dikatakan Rasulullah, bicaralah yang perlu, kalau tidak, diam. Kita perhatikanlah, jangankan yang betino, lanang-lanang pun kadang-kadang kalau arisan, yang arisan itu dalam tanda petik kumpul-kumpul rame-rame, paling-paling kan 5 menit, 10 menit. Yang lama itu apa? Ngomongin wong. Datang ibu-ibu pakai baju merah, pakai baju abang. Kebetulan kulitnya agak hitam dikit. Langsung orang Minang ngomong, oi pecah dendeng balado nian. Kelakuan setan seperti itu. Makanya dikatakan jaga lidah. Saya pernah melihat kawan dulu Pak Haji ketika wudhu, dia nangis Pak. Kagum saya lihat. Langkah hebat awak wudhu ini. Ternyata ketika wudhu itu dia mohon kepada Allah. Ya Allah, lah tua aku ini ya Allah. Mungkin banyak makanan haram masuk ke mulut aku ini. Mungkin banyak kata-kata bohong yang keluar dari mulutku. Ampuni aku ya Allah. Hebatnya dia wudhu. Baru berkumur-kumur, beda lah nangis. Kita kadang-kadang wudhu sambil ngomong-ngomong sama kawan sebelah. Kakek kita kemana kita?
Keliru. Dari mulai wudhu sampai salam itu urusan dengan Allah. Nanti salam yang kedua baru kita tegur tetangga sebelah. Jadi kalau kita ke masjid, kadang kita lihat anak-anak ribut, kita ingatkan gitu ya. Pikir sesuatu ya. Ibu Riri ini lewat di depan ngato, ndak terjengok. Ay sombong nih anak wah ini. Kenalan lama kita. Padahal pada saat itu dia nggak ngelihat. Nah kita harus berprasangka baik pada orang lain, jangan sampai menganggap hal-hal yang jelek pada dia. Nah berikutnya lagi apa? Nah ini tadi, jauhkan diri dari penyakit hati. Senantiasa berupaya berbuat baik dan siap memaafkan. Kemarin saya cari-cari di beberapa referensi, ternyata dosa lisan memang luar biasa banyak nian. Memfitnah, melaknat, adu domba, bergibah, mencela, bercanda berlebihan, berkata yang tidak manfaat, gosip. Dan murah nian memang lidah kita tuh untuk melakukan dosa-dosa itu. Makanya berwudu luar biasa, namanya bukan mencuci, tapi taharoh. Taharoh itu apa? Mensucikan. Yang disucikan mana? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah As-Sam. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, berikut. Nah, ini hak sesama Islam dalam praktek silaturahim. Yang pertama apa? Kalau bertemu ucapkan salam. Hebat Islam ini mengajarkan. Aku assalamualaikum dewe sekali, bapak dan ibu yang wapung 50. Dan kalau kita menjawab salam, kata Rasulullah, berikan yang terbaik. Jadi walaupun orang katakan assalamualaikum, jawabnya lengkapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kalau orang menyampaikan salam penuh. Dan kita sering salah, waalaikumsalam. Padahal sebetulnya yang benar waalaikumsalam. Karena isimnya assalam. Nah, terus satu lagi, kalau kita datang ke satu pertemuan, uanglah mulai setengah jam yang lalu, jangan kita masih mengucapkan salam. Kenapa? Terganggu majelis itu. Itu lagi ngaji sekarang, tiba-tiba masuk soal-soal jemaah. Assalamualaikum, kata dia. Sunnah buat dia kan? Bagi kita wajib. Laju,
hilang pinggir yang lain-lain. Maka khususnya Bapak Ibu sekalian yang masih aktif kalau hadir rapat gitu ya, jangan sekali-sekali seperti itu, mengganggu orang. Karena menjawab salam itu wajib, menyampaikan salam itu sunnah. Nah kalau seorang muslim sakit, kunjungi dia. Tapi tolong ketika mengunjungi orang sakit ini, ikuti etika. Jangan lama-lama. Jangan penesan. Karena banyak di antara kita kan rame-rame datang, ketawa-ketawa tuh orang sakit. Kalau kita datang ke rumah sakit, kita punya rumah sakit nih ya, Ar-Rasyid. Itu kalau yang sakitnya berat, itu kan biasanya keluarganya nulis. Untuk kepentingan pasien, tidak menerima. Ada kan? Ada. Walaupun kadang-kadang kita tuh karena merasa dekatnya, pacak, mendekati orang sakit, masih datang situ. Tapi kalau, iya kan? Tapi kalau kita masuk ke kamar orang sakit, jangan bercanda-bercanda. Apalagi karena kawan kita nian bercandanya keterlaluan ya. Oi, wow, lur, model main ini sakit. Kemarin tak lama, 2 hari laju. Nah, kita kalau orang sakit, hibur dia. Karena itu hak sesama muslim. Mau ngomong Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa memaknai sakit itu cara Allah negur kita. Karena mau ngomong, jangankan sakit yang berat-berat, sakit gigi aja Bu Riri, nama siapa yang paling banyak kita sebut? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya apa? Sakit itu cara Allah mengingatkan kita. Kenapa? Ketika sehat jarang nyebut nama Allah. Itu satu lagi, saya pernah dirawat dulu di rumah sakit Caritas itu. Nah, kalau jago mati di sini saru aku ini. Langsung terpikir nak mati kalau rumah sakit itu kan. Artinya apa? Kita insya Allah kalau ingat mati itu tidak banyak-banyak salah-salah yang kita lakukan. Jadi kalau sakit itu sebetulnya cara Allah mengingatkan kita. Kata orang Minang, sayang di kampung ditinggalkan, sayang di anak dibangihi. Sayang di kampung ditinggalkan itu apa? Tinggalkan kampung sehingga kita pulang. Kalau sayang sama anak, kita marahi dalam tanda petik dia itu apa? Mengingatkan kalau dia salah. Kalau orang tua tidak negur kita lagi, lah saro itu. Jadi kalau orang tua negur kita itu karena dia sayang dengan kita. Apabila diundang, penuhi undangannya. Nah, ini hak sesama muslim. Jangan gara-gara getah basah, tidak galak datang undangan wong. Nah kalau kita tidak datang undangan wong, kalau kita pesta kakek, insya Allah yang datang juga dikit. Maaf kita yang tua-tua ini pernah pengalaman ya. Kalau kita menerima undangan dari seseorang itu Pak Aga, langsung terbayang mukanya kayak gitu, kita pesta dulu. Dia datang dulu. Tidak kelemahan kita tidak datang. Iya Pak. Tapi kalau mau ngomong, lali mau kali kita ngundang dia nak mantu. Tidak pernah datang dia. Ketika dia ngundang, aduh baik kayak acaranya nih bikin Allah tidak datang situ. Dan itu hak sesama muslim. Ya sekarang sebetulnya memang saya bilang kalau pesta, jadikanlah pesta itu sebagai sarana silaturahim. Makanya Bu Riri ini yang bermain di bidang musik atau olahraga kesenian. Ketika acara di pesta itu, jangan ketika uang makan salam-salaman itu pemain band ini pecah konser. Wah, kencang-kencangnya suara singgung kita yang silaturahim ini susah. Harusnya kayak di Jakarta sekarang yang namanya kita resepsi itu suara musik itu nyaris tak terdengar. Karena apa? Kita nak ngobrol-ngobrol. Kapan kenceng sound system itu kita teriak-teriak, pas kita teriak-teriak musiknya berhenti kita jadi lucu dewek gitu kan. Apabila dia bersin doakan dia, hebat Islam ini. Bersin, alhamdulillah rabbil alamin. Yang dengar yarhamukallah. Ketika yang bersin tadi dengar orang katakan yarhamukallah, balas lagi yahdikumullah. Luar biasa Islam. Maka kita lihat sekarang diskusi antara Jesslyn ya, Don Ditan sama Ustaz Zuma sama macam dengan Kristen, tidak berkutik Kristen memang. Kenapa? Islam itu ngapo-ngaponya luar biasa. Masuk WC diatur, kaki kiri ada doanya. Keluar WC kaki kanan ada doanya. Nak makan tangan kanan ada doanya. Makanya pesta-pesta standing party itu cara-cara orang non-muslim untuk membuat kita jauh dari Allah. Kenapa? Makan tegak. Tuntunan Rasul mana? Makan duduk dengan kanan. Dan embek seperlunya. Kalau tegak itu kan jingok kiri kanan lah. Kejinggoan Zupasuk datang ke sana. Makan nih. Kaget. Lah, banyak berlebih kan? Mubazir. Tapi kalau kita duduk, segan kita nak tegak lagi ngembek makanan. Cukupnya. Nah berikutnya lagi, apabila seorang muslim meninggal, antarkan jenazahnya. Nah ini sebetulnya lebih banyak pelajaran buat kita. Itu bayangkan kita kaget Mbak Mano.
Kenapa? Ada wong yang boro-boro nak dimandikan, nak dikapani, nak disolatkan, dikuburkan, ketemu mayatnya pun tidak. MH370 sampai hari ini Pak Aga, tak tahu di mana. Pesawat Malaysia yang nak ke Cina dulu, tak tahu ke mana sampai hari ini. Artinya apa? Tak dikuburkan dia. Nah kita, saya khususnya, berharap nian kalau nak mati kakek, di depan istri, depan anak-anak. Harapannya. Orang tua-tua dulu kalau saya perhatikan Pak Aga luar biasa memang. Orang tua ketika sakit dulu itu, dikasih kesempatan oleh Allah datang keluarga-keluarganya, kawan-kawannya. Dan dia ngomong dengan, caknya aku udah lama lagi lur ya. Kakek kalau aku udah laju duluan, tolong maafkan kesalahan aku. Kan gitu orang tua-tua kita dulu tuh. Makanya, kita ketika bertemu nyampaikan salam, ketika berpisah saling mendoakan. Kenapa? Jangan-jangan itu pertemuan yang terakhir. Hebat Islam yang mengajarkan kita untuk bersilaturahim sebetulnya. Nah, kalau minta nasihat, kasih nasihat. Kenapa? Walaupun dia hafiz Quran, walaupun dia ulama besar, tapi suatu waktu perlu nasihat. Kenapa? Yang nonton bola lebih jago daripada yang main. Oh, nonton bola ngapo sepak ke sana. Ya kita nonton di sini. Kapan kita main bola? Lari 2 menit, terkepor gitu. Kenapa kita di luar? Nah, ketika orang bermasalah, kasih nasihat. Karena Rasulullah mengatakan Islam itu adalah nasihat isinya. Nah, ini yang silaturahim tertinggi ini. Mak mano caronya kita pacak membaiki wong yang jahat dengan kita. Seutama-utamanya keutamaan. Hebat bahasanya nih. Engkau mempererat silaturahim dengan orang yang tidak mau menghubungimu. Memberi kepada orang yang getawasa, yang pedit kepadamu. Dan memaafkan kesalahan orang yang menganiaya dirimu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah baca tentang Nelson Mandela. Presiden Afrika Selatan itu. Ketika dia di penjara dulu, oleh sipir itu diunjuk makan di pispot. Diunjuk makan di pispot. Walaupun sehebat-hebatnya pispot, kapan dijual sekarang? Mungkin jarang orang pakai pispot ya. Kecuali rumah sakit. Kalau diunjuk makan, walaupun makannya lemak ditaruh di pispot, kira-kira selera enggak kita makannya? Tidak. Malah konon kabarnya bukan sekedar dikasih makan di pispot, yang isinya pun kotoran. Tapi ketika Nelson Mandela jadi presiden, apa yang dilakukannya kepada sipir itu? Diundang ke istana, diajak untuk makan enak. Sampai tersujud-sujud si penjaga sipir itu. Kenapa? Dia menunjukkan ketinggian akhlaknya. Orang yang jahat pada dia, malah dibaikin. Dan berita Al-Quran seperti itu. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, maka balaslah dengan baik. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya output dari Ramadan, itu adalah silaturahim yang makin meningkat. Kenapa? Surah Ali Imran yang saya baca tadi itu intinya tentang hubungan silaturahim. Memberi kepada ketika lapang dan sempit. Itu kata-katanya sederhana, tapi prakteknya luar biasa susah, Pak. Kita lagi buntu, lagi tidak katek duit, datang uang yang minjam duit dengan kita. Sering kejadian seperti itu. Kawan, saya pernah kejadian dulu kawan yang 20 tahun tidak ketemu Pak Dasim. Sekali-sekali ketemu nak minjam duit. Lur, pinjam duit 5 juta ya. Sepekan lagi aku bayar. Uji dia, lemak ngomongnya kan. 20 tahun tidak ketemu. Nak minjam duit 5 juta. Balak kalau kita unjuk 5 juta itu. Akhirnya mana? Karena kawan, kita unjuk dia kan. Maaf lur, ada duit aku. Tapi perlu untuk yang lain-lain. Sekedar kita berkawan, aku bantu ayah 250.000. Diterima enggak oleh dia ni? Terima Pak yang 5 juta tadi hilang gitu. Kenapa? Niatnya itu nak gawe ke kita itulah. Nah, ketika itu kejadian, kita harus berpikir, kenapa Allah mengeluarkan dana dari kita yang tidak terencana? Saya katakan sama istri saya, kalau kita terjadi kejadian seperti itu, jangan-jangan zakat kita kurang. Jangan-jangan kita harusnya bersedekah, kita tidak bersedekah. Cara Allah ngambil seperti itu. Makanya kadang-kadang di lampu merah, kalau kita berhenti, jangan ikuti yang katakan, oh ini pengemis ini ada yang mengelola. Saya bilang jangan begitu cara pikirnya. Kapan kita berhenti di lampu merah? Yuk. Karena kita ngunjuk 500 atau 1000 atau 2000, 5000, dia tidak peduli. Diterima aja baik. Malah dulu saya pernah dengar ngasih 5000 kebetulan waktu itu. Belum sempat kacau ini ditutup. Terdengar dia berdoa. Ya Allah. Mudahkan rezeki Bapak ini ya Allah. Dari tadi aku tegak di sini. Tak kata yang ngunjuk. Uji dia kan. 5000 cuman syukurnya luar biasa. Kita kadang-kadang nerima gaji, ting-ting, 10 juta. 10 juta, bayar utang bila 8. Kan sering seperti itu. Padahal
Orang seperti itu kita dikasih. Yang memberhentikan dia di lampu merah itu bukannya kehendak dia. Mungkin yang maha kuasa. Dia berdoa sama Allah. Ya Allah, unjuklah aku rezeki ya Allah. Allah menunjuk rezeki lewat kita. Kata orang barat, jangan bunyikan lonceng 2 kali. The postman returning twice. Tukang pos itu tidak akan bunyikan lonceng 2 kali. Artinya kalau kita ketemu dengan yang kayak gitu, unjuklah. Nak 2.000, nak 5.000, 10.000, unjuklah. Kenapa? Yang menyuruh dia berhenti itu Allah. Dan kalau kita memberi sama dia akan bersyukur dan mendoakan kepada kita seperti yang tadi itu. Tidak usah pengaruh, oh ini wong ini ada yang mengkoordinasikan, dia kayu semacam. Jangan pikir gitu. Kalau dia melakukan seperti itu, dosa dia dengan Allah. Tugas kita kalau dia merasa perlu, bantulah dia. Nah ibu sekalian, sampai kapan kita bersilaturahim? Sampai kita bergelar ALM, ALMA. Di surah Al-Hasr Allah mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri mempersiapkan hari esok. Hari esok itu gimana? Kalau kita laju malam ini, hari esok kita adalah esok itu sudah terjadi ketika kita meninggal. Makanya Al-Qur'an mengatakan, persiapkanlah diri untuk hari esok. Allah tadi di surah Ali Imran 133 tadi mengingatkan sesuatu yang luar biasa. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Jadi kalau yang namanya dosa, bertaubat, itu segera. Ada 5 hal dalam hidup ini yang perlu disegerakan kan. Pertama, bertaubat. Kedua, bayar hutang. Yang ketiga, melayani tamu. Yang keempat, menikahkan anak gadis kalau dia sudah punya pasangan, calon pasangan. Yang kelima, menyelenggarakan jenazah. Nah itu perlu disegerakan. Nah kita bersiap-siap kalau kita memang segera dimatikan Allah. Kenapa? Allah ngasih isyarat dalam Al-Quran. Kullu nafsin zaikatul maut, setiap bernyawa pasti mati. Ini semua kita calon mati. Dan waktunya nggak tahu. Kalau sudah datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tapi yang jelas pasti mati. Makanya saya terkesan dengan si sopir bus tadi mengatakan, uang itu ngumpul-ngumpul harta haram itu, apa enggak takut mati, Pak? Oh, hebat juga sopir bus tadi ngomong seperti itu. Yang dimakannya berapa sih? Banyak makan, banyak yang dibuang pagi-pagi. Umur-umur kita ini Pak bangun dia diajak makan pun kita juga nggak banyak-banyak lagi bisa makan. Kenapa? Kita juga menjaga-jaga diri. Alat-alat di badan ini tidak berfungsi lagi. Kebanyakan makan sakit perut. Kita makan cabai dikit lah, bencret pula. Nah, karena kondisinya memang seperti itu. Bukan kayak model si Abdan itu diunjuk makan 3 piring, laju dia kan. Tapi kalau kita terasa memang badan itu mulai ada batasannya. Nah, kita pun kalau kematian datang tidak akan bisa lari. Walaupun kita bersembunyi di dindingnya. Benteng yang tinggi lagi kokoh. Nah, ini sedekah beberapa video klip yang saya share, Bapak sekalian. Keluar suara. Jadi penjara, rumah sakit, dan kuburan itu untuk Bapak Ibu sekalian. Ternyata hidup kita itu pendek nian. Ini gambar ini baru saya terima kemarin. Ini bagus untuk kita share sama-sama. SD, SMP, nanti kuliah. Makanya memang agak ngomongin pemimpin kita sekarang ya. Saya nggak yakin dia tuh memang ada kawan itu. Karena nggak pernah ada reuni dia tuh. Padahal kita sebetulnya setiap saat tuh pengen ketemu dengan kawan-kawan. Kawan SD, kawan SMP, kawan SMA. Saya punya grupnya tuh. Kawan SD, kawan SMP, kawan SMA. Kenapa? Kita suka kumpul-kumpul. Nah, baca aku lah tuh. Cepet nian. Kata orang barat, time flies like an arrow. Waktu itu terbang seperti anak panah. Dari bayi lah semua ini, be.
Laju sebentar lagi. Dulu badan tegap, sekarang banyak bongkok. Kemudian, innalillahi. Saya datang ke Palembang ini tanggal 1 Januari 85. Sekarang tanggal 9 Juni 2024, 39,5 tahun yang lalu. Pecah kemarin bae rasanya. Kalau 39 tahun yang lalu rasanya pecah kemarin, apalagi kalau usia tinggal sepekan, apalagi kalau usia tinggal sehari. Harapan kita gimana? Kalau orang mendengar kematian kita, seyogyanya yang keluar dari mulut dia ialah, ya Allah, ampuni dosa si Reza itu ya Allah. Terima amalnya ya Allah. Itu harusnya kita berharap seperti itu. Jangan sampai seseorang meninggal, lajulah situ. Kenapa? Ketika hidup jarang beramal. 7 sebab mengapa musibah datang begitu. Yang pertama, karena banyaknya maksiat. Surah Yasin ayat 19 yang kita baca setiap hari. Kemalangan terjadi, musibah terjadi, malapetaka terjadi karena dosa keterlaluan kekalian kepada Allah. Yang kedua, kalau ada orang berbuat zalim, dengarkan surah Qasas ayat 29. Kafir tidak akan menghancurkan satu daerah kecuali para penduduknya banyak berbuat zalim. Anak durhaka pada orang tua, istri yang berani kepada suaminya, rampok, pembunuhan di mana-mana. Ini mengundang bala bencana. Yang ketiga, mengundang bala bencana karena kelakuan tangan-tangan manusia. Ar-Rum 41. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan karena tangan-tangan jahil manusia. Dan mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Sebagian mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Dan mereka kembali kepada Allah. Yang keempat, bencana terjadi karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dengarkan dengan iman, wahai penduduk Indonesia yang mulia. Bila kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan para tokohnya untuk taat kepada Allah, tapi mereka maksiat, tapi mereka berbuat zalim, tapi mereka hianat kepadaku dan kepada makhlukku. Maka haklah untuk mereka datang bala bencana seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Siapa tokoh itu? Para pemimpin kita yang sumpah Al-Quran di kepalanya. Demi Allah, tidak korupsi. Lalu korupsi. Siapa lagi? Hartawan, orang-orang kaya yang dengan harta berfoya-foya, sombong, maksiat dengan kekayaannya. Itu orang yang banyak menderita. Siapa lagi? Saya sedih memang. Kemarin Bupati Kutai itu disita 91 mobil mewah di rumahnya. Lamborghini itu harga 2 miliar Siko. 91 Iko, berapa itu? Itu baru mobilnya, belum rumahnya. Jadi memang almarhum Arifin Ilham ini kenapa saya tuangkan di sini? Tiba-tiba kemarin ini terjadi di negeri kita, khususnya termasuk Sumatera Barat. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Tapi LGBT nomor 1 di Indonesia sekarang di Sumatera Barat. Kafe-kafe di mana-mana. Kemarin disikat oleh semua kafe-kafe dekat Lembah Ana itu. Untung aja si Abdan sama Nyonya kemarin tidak lewat situ. Karena setelah itu nggak bisa lewat. Dan malah gubernur hampir tertiban tanah longsor di Tinjau Laut ketika dia meninjau itu. Gaya Sumatera Barat keren kan? Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Tapi Kapoldanya jadi juragan narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri kita. Saya kemarin pergi ke penjara anak-anak di Payakumbuh itu isinya 74 orang. 60 orang anak di bawah umur 30 dan itu korban narkoba. 15 orang korban hubungan berperzinaan. Apa enggak sedih? Saya datang ke kampung saya sendiri, ketemunya model begitu. Sampai tengah malam masih aja buka yang namanya kafe-kafe itu dan bernyanyi-nyanyi nggak keru-karuan situ. Buntut-buntutnya apa? Pasti narkoba, pasti minuman keras.
Densus 88 tuh katanya kemarin dia tidak dibiayai oleh APBN. Orang yakin bahwa dibiayai dengan prostitusi, minuman keras, narkoba, dan judi online. Tapi sampai hari ini tidak jelas hukumnya seperti apa. Apa nggak sedih kita negara seperti ini? Nah terakhir ini yang terkait dengan silaturahim, terminologinya mungkin ada yang nggak setuju ya. Pintu surga yang tidak dapat ditukar dengan tahajud. Maksudnya bukan artinya tahajud di bawah, itu levelnya tidak. Tapi ada yang lebih utama lagi, hubungan yang betul-betul membuat kita mudah-mudahan akan masuk surganya Allah. Sayang suaranya nggak nyambung. Jadi si motivator mengatakan ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam silaturahim itu. Di sini dikatakannya yang pertama, ibu kita. Yang kedua, bapak kita. Yang ketiga, pasangan kita. Yang keempat, anak gadis. Buat yang laki-laki khususnya, anak gadis itu dicintai yang luar biasa. Kenapa? Ketika menikahkan, itu yang disebut ijab kabul itu kan luar biasa. Sayang aja di kita kadang-kadang didramatisir ya Pak Bangun ya. Di acara nikah itu sampai seorang anak di tempat pernikahan itu dibikinkan minta izin kepada orang tuanya. Lalu dibawa ke tempat nikah lah, setuju lah itu, tapi kan WO sengaja biar laku WO-nya. Ibunda yang tercinta, ayah tercinta, saya akan menikah. Lo nangis gak? Lo ibu-ibu lah pakai make up, ini rusak gak lo make up? Kenapa? Ketika menikahkan anak gadis, itu kan bapak ini nyerahkan sama mantunya. Karena bakti seorang perempuan setelah nikah bukan lagi kepada bapak ibunya, tapi kepada suaminya. Di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang ikut perang dengan Rasulullah, terus dia pesan sama istrinya, sebelum aku balik, jangan tinggalkan rumah. Ternyata ketika saya pergi, datang keluarganya ngasih tahu bahwa bapak kamu sakit. Kata dia, saya tidak boleh oleh suami saya meninggalkan rumah sebelum dia pulang. Besok datang lagi, bapak kau udah meninggal, datanglah. Masih dijawab, sebelum suami saya pulang, saya nggak boleh meninggalkan rumah. Akhirnya keluarganya marah. Sepulangnya suaminya dengan Rasulullah, ngadu sama Rasulullah. Ini anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Tapi ternyata Rasulullah tersenyum. Kenapa Rasulullah tersenyum? Kau kan tidak tahu, kata Rasulullah. Karena bakti dia kepada orang tuanya, kepada suaminya, seperti itu si perempuan ini. Orang tuanya yang tadinya mau disisa Allah, dibebaskan Allah dari dosanya. Kenapa? Berbakti kepada suami. Ini mah ngomong memang, ketika peristiwa nikah itu luar biasa sebetulnya. Seorang bapak menyerahkan anak gadis yang dari kecil dirawatnya kepada mantunya. Tidak main-main itu. Saya 2 kali nikahkan, 2 kali terseduh-seduh saya. Kenapa? Karena kita dalam tanda petik gambling. Kalau salah pilih. Makanya ibu-ibu juga sebetulnya bakti yang utama ibu-ibu itu kepada suami. Sepanjang suami ikut Allah dan Rasulnya. Nak puasa pun ibu-ibu harus minta izin dulu sama suami. Nak keluar rumah harus minta izin sama suami. Kenapa? Ibu bukan lagi milik siapa-siapa, tapi milik suami. Nah, ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya share pada kesempatan ini. Mudah-mudahan waktu yang kita habiskan sama 1,5 jam ini, catat Allah sebagai zikir di sisinya. Dan mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang mampu menjalankan silaturahim dengan baik, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang masuk rombongan ke dalam surganya Allah. Amin. Amin. Mohon maaf pada keliru. Pada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.